sawit dunia, kini Malaysia keteteran gara-gara Indonesia terapkan kebijakan ini. Harga minyak sawit mentah Malaysia akan tetap lemah untuk sebagian besar kuartal ketiga tahun ini, kata Menteri Komoditas Malaysia Senin 25 Juli. Ini terjadi setelah produsen saingannya Indonesia menghapus pungutan ekspornya. Ini tidak dapat dihindari mengingat persaingan yang lebih ketat dari Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, kata Zuraidah Kamarudin dalam sebuah pernyataan. Dalam upayanya untuk mengeluarkan sebanyak mungkin kelebihan minyak sawit dari stok yang ada, tambahnya, patokan harga minyak sawit mentah Malaysia menguat ke level rekor awal tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina. Sementara larangan ekspor sementara oleh Indonesia memperketat pasokan minyak nabati global, tetapi harga jatuh ke level terendah dalam 1 tahun dalam beberapa pekan terakhir karena Indonesia membalikkan keputusan sebelumnya untuk membatasi ekspor. Indonesia bulan ini menghapus pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit hingga 31 Agustus. Menyusul serangkaian upaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi persediaan yang tinggi dan juga mempertimbangkan untuk penghapusan aturan penjualan domestik untuk eksportir. Akibatnya harga rata-rata minyak sawit mentah untuk kuartal ketiga diproyeksikan berkisar antara Rp4.800 dan Rp5.200 per ton. Ini juga terbebani oleh produksi yang lebih baik di Malaysia, kata Zuraidah Kamarudin. Harga diperkirakan akan naik menjadi Rp5.000 sampai Rp5.500 per ton pada kuartal keempat. Dengan dimulainya kembali pungutan ekspor di Indonesia dan penurunan produksi yang diperkirakan tambahnya. Sementara itu, sebelumnya harga minyak kelapa sawit diatur oleh Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain, padahal Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Bangsa kita selama ini nggak bisa diatur orang. Kita jangan mau diatur. Kita yang ngatur diri kita dan kita yang atur minyak kelapa sawit dunia. Masa dari Kuala Lumpur? Yang benar sajalah, kata Luhut. Itulah sebabnya dengan pelaksanaan audit bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain. Malaysia mendapatkan pukulan yang cukup tegas dari Indonesia mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Untuk sementara Indonesia menghentikan pengiriman warganya untuk bekerja di Malaysia, termasuk ribuan yang direkrut untuk sektor perkebunan. Hal ini dilakukan karena alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara. Pembekuan tersebut merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di Indonesia dan mata rantai utama dalam rantai pasokan global yang menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan pembekuan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Pengoperasian sistem yang berkelanjutan melanggar ketentuan perjanjian yang ditanda